Recording in progress. Selamat malam untuk semua teman-teman Perwanti yang sudah dipilih oleh Ibu Suryati Aminan, dan saya yakin kita semua yang ada di sini adalah perempuan hebat yang ingin melakukan sesuatu, khususnya melakukan perubahan untuk Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Ivoni Zakaria, walaupun di KTP hanya ditulisnya Ivoni saja, tetapi saya lebih dikenal dengan panggilan Kak Ipon. Nah, di Perwanti, Ibu Suryati Aminan meminta saya untuk menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Lingkungan Hidup. Namun secara kesehariannya saya sebagai Ketua Umum dari Koperasi Indonesia Kreatif Berkarya yang disingkat menjadi Kinaria Koop. Dan saya ingin menginlinekan apa yang kami kerjakan di Kinaria untuk juga menjadi pencapaian di Perwanti tentunya, yaitu misalnya dalam hal pendataan, digitalisasi. Lalu yang kedua adalah apabila kita sebagai perempuan itu punya anak-anak, nah bisa dilibatkan dalam pembuatan film, karena Kinaria juga mempunyai salah satunya adalah divisi film. Lalu untuk ibu-ibu yang mempunyai produk-produk unggulan yang sudah biasa dijual, nah bisa mengikut sertakan di dalam program audisi produk UMKM. Nah, yang paling bisa mengajak semua orang untuk bergabung adalah program dari One Ticket One Mangrove dari lingkungan, yaitu di mana kita mentargetkan untuk mencapai penanaman 5 juta mangrove untuk Indonesia. Sebetulnya Presiden mencanangkan penanaman 10 juta pohon itu dari bulan Mei, dan pada sampai saat ini baru tertanam 76.000. Dan saya yakin sebenarnya banyak yang sudah menanam, tetapi tidak terintegrasi. Apa sih artinya terintegrasi? Nah, dengan programnya Kinaria, penanaman mangrove terintegrasi dengan edukasi, terintegrasi dengan pariwisata, terintegrasi dengan pembuatan film tentunya. Dan semuanya itu tercatat di dalam Kementerian Kemenko PMK. Dan apabila sudah menanam 1 mangrove untuk Indonesia, Kemenko PMK akan memberikan penghargaan kepada kita semua. Nah, saya mohon maaf sebelumnya karena saya baru kali ini dapat berkenalan walaupun secara virtual. Maunya sih dari dulu kita berkenalan saat setelah dilantik itu langsung kita kenalan ya, biar asik kerjanya. Tapi saya diwajibkan untuk mengikut kelas Lemhanas, dan puji Tuhan selama kelas Lemhanas 4 kali paparan itu program. Saya selalu mengemukakan program yang sudah 5 tahun kami gagas bersama di Kinaria, yaitu program ekonomi kreatif yang berdampak pada pariwisata dan ekonomi yang kami catat secara digital. Nah, 4 kali kesempatan saya memaparkan, tentunya saya tidak terlepas dari apa yang sudah kami programkan bersama. Nah, kami sudah membuat satu program yang terintegrasi, yaitu dengan kalau bisa dilihat di sini adalah One Ticket One Mangrove atau investasi dimulai dari nonton. Tergantung terlihat dari sisi mana kita melihatnya. Kalau kita berbicara film, berarti investasi dimulai dari nonton. Mulai berapa? Semuanya dimulai dengan angka 50.000. One Ticket One Mangrove juga dengan 50.000. Nah, saya akan screen share sebentar. Di sini saya sudah menyediakan beberapa artikel. Nah, artikel yang pertama yaitu artikel dari Mentan yang menyatakan tantangan pertanian 2023 bukan gelap biasa,
tetapi apakah ada krisis pangan? Itu tanggal 2 September. Lalu berikutnya yaitu di tanggal 22 September, ini yang cukup mengejutkan untuk kita semua tentunya, Gubernur Bank Indonesia menyatakan dunia gelap tahun depan. Tahun depan berarti tahun 2023, ya. Bahkan ada bukti-bukti yang baru. Kemudian artikel berikutnya yaitu dari Pak Luhut, dunia dipastikan resesi tahun 2023, ya, berdampak kepada Indonesia, itu tanggal 27 September 2022. Nanti saya akan sharing link-link dari artikel tersebut di dalam grup. Lalu di sini ada pemberitahuan dari Pak Jokowi terhadap tahun depan gelap sekali. Pakai kata sekali gitu ya. Tidak tahu badai besarnya seperti apa. Nah, dari 4 artikel ini saja, walaupun masih banyak artikel lainnya, itu sempat menjadi bahasan kami juga pada saat saya memaparkan di Lemhanas, kelas Lemhanas kemarin. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, sebenarnya ada yang bisa kita lakukan, yaitu gotong royong. Membuat Indonesia tidak menjadi gelap. Ya, kita perempuan-perempuan hebat di Perwanti pasti bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia. Kalau menurut angka penduduk keturunan Tionghoa di Indonesia itu lebih dari 10 juta. Anggap 1 juta saja, 10% dari total yang ada itu bisa bergotong royong. Bergotong royong untuk apa? Untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih maju. Tagline Pak Jokowi katakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kali ini kita akan coba bersama-sama. Yuk, bisa yuk. Ya, di sini saya akan sampaikan paparan saya pada saat saya ada di kelas Lemhanas. Ya, nah ini dia paparan saya pada saat di kelas Lemhanas. Oke. Program berkelanjutan Pentahelix. One Ticket, One Mangrove. Sama ya, tentunya kita semua sudah mengerti atau sudah mendengar One Ticket, One Mangrove. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program One Ticket, One Mangrove itu sendiri? Yaitu gotong royong mengimplementasi atau aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental bersama seluruh pelajar, mahasiswa, komunitas. Nah, Perwanti termasuk komunitas ya. Sinergi dengan Gerakan Nasional menanam 10 juta mangrove, 10 juta pohon untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia. Kinaria sudah bekerja sama dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental tentunya, karena setiap orang yang ikut menanam satu mangrove nantinya akan mendapatkan e-certificate dari Bapak Deputi Revolusi Mental. Kemudian ada Kemenko PMK di sini, Revolusi Mental di bawah Kemenko PMK, dan Kemenko Ekon, Kemenko Perekonomian. Itu sebabnya wadah kami bukan yayasan, tetapi wadah kami adalah koperasi. Koperasi itu adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang harusnya apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, itu bisa membantu perekonomian di Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Lalu yang berikutnya ada Kemenko Maritim dan Investasi, Marves. Berikutnya lagi ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini sudah banyak membantu dan berkolaborasi dengan program yang ada di Kinaria, yaitu khususnya untuk yang terkait dengan agro atau pertanian, perikanan, dan produk-produk UMKM. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia. Lalu ada BPIP. Itu tentunya sudah tahu ya, waktu pelantikan di Perwanti saya menyatakan atau mengajarkan salam Pancasila. Yang berikutnya adalah
Kementerian Koperasi dan UKM. Yang berikutnya adalah Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Yang berikutnya adalah Kementerian Pariwisata. Nah, ini dia kementerian-kementerian yang sudah bekerja sama dengan Kinaria. Jadi kami sudah menandatangani deklarasi dan ada kementerian lainnya yang baru bergabung di luar deklarasi. Juga ada beberapa, ada Kemenlu sebenarnya, dan yang terakhir adalah Lemhanas sendiri. Nah, ini adalah paparan yang dibuat oleh Pak Deputi dari Lemhanas yang membantu saya untuk membuatkan satu slide ini, yaitu Indonesia memiliki keragaman hayati dari terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang terkaya, terbesar nomor 3 di dunia. Dahsyatnya Indonesia, ya. Dan kalau kita menanam mangrove, itu kemampuan untuk menyerap emisi karbon yang sangat besar. Jadi Indonesia, negara terluas area mangrove, karang, dan lamunnya, itu nomor 3 di dunia. Nah, di sini saya kasih warna kuning dengan mangrove karena dalam program Kinaria menanam karang sudah, jadi kami menitik beratkan kepada mangrove. Kenapa mangrove? Nah, saya pindah lagi ya di sini. Mangrove itu menanggulangi pengikisan karena air laut atau abrasi. Ini menjaga kestabilan garis pantai. Itu sebabnya apabila dilihat di sini, mangrove juga menjaga kesatuan wilayah Indonesia. Dari mana ya? Ya, Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau disambung oleh lautan gitu kan. Nah, kalau mangrove kita itu bisa menyatukan antara satu pulau dengan pulau yang lain, dia menjaga garis pantai. Yang kedua, upaya untuk proses intrusi atau pemecah gelombang laut sehingga mengurangi atau mencegah dampak fatal dari tsunami. Tentunya kita tidak mau ya Indonesia dilanda dengan tsunami untuk yang kesekian kalinya. Cukup sudah 2 tsunami ya selama saya bisa mengingat, yaitu di Aceh dan di Tanjung Lesung. Itu tsunami-nya ya cukup parah dan berdampak fatal. Untuk itu kita yuk gotong royong menanam mangrove untuk Indonesia. Selebihnya bisa dibaca, itu menetralisir pencemaran air laut. Yang berikutnya adalah penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Nah, itu mungkin teman-teman perwanti sudah mengetahui bahwa di Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Ya, itu sebabnya yuk kita tanam mangrove di Indonesia. Tempat berlindung bagi biota laut, bermanfaat untuk budidaya ikan. Ini saya sudah alami sendiri waktu kami membantu di Kepulauan Seribu, dan sekarang mangrove yang kami tanam di Kepulauan Seribu sudah membuahkan hasil, yaitu kepiting-kepiting katanya sudah mulai bertelur di sana. Ikan-ikan sudah mulai bertelur di sana. Udang juga demikian. Laporan dari teman-teman di Kepulauan Seribu langsung ya. Lalu hutan mangrove sendiri itu dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan edukasi. Dan kayu maupun daun dari mangrove juga dapat berfungsi sebagai berdampak pada nilai ekonomi. Nah, ini kenapa kita harus menanam mangrove. Ya, 50% area mangrove, yaitu dari 3 juta hektar, berarti 1,5 juta hektar ekosistem mangrove itu sudah rusak. Dari siapa? Saya mendapatkan informasi nanti di akhir dari presentasi saya hari ini, kita akan setel videonya dari Pak Dirjen yang waktu itu tahun 2019 kami rekam. 50% itu rusak. Nah, bulan Agustus yang lalu kami sempat mengadakan Zoom
dengan Bapak Wiratno dan juga dengan teman-teman mahasiswa, kalau kita menanam 5 juta mangrove, ini yang menjadi targetnya Kinaria ya, 5 juta mangrove itu tidak ada 5%-nya dari area yang rusak. Gitu. Nah, Presiden meminta 10 juta mangrove. Yuk, bisa yuk Indonesia fight for climate change. Climate change itu adalah target dari dunia. Jadi peduli sedikit. Saya nggak minta banyak. Saya hanya minta setiap perempuan atau anak atau bapak-bapak nantinya dari keturunan Tionghoa menanam 1 mangrove saja untuk Indonesia. Itu sudah berdampak luar biasa untuk negeri kita yang tercinta ini. Ya, kita akan membuat satu history maker. Ya, kapan ini akan kita canangkan? Rencananya akan kita canangkan tanggal 28 Oktober. Kita akan membuat satu event hybrid, mungkin ada yang ketemu, ada juga dengan online ya. Apa yang akan kita lakukan di sana? Yaitu komunitas-komunitas yang sudah menanam mangrove menyatakan berapa mangrove yang dia tanam. Nah, ini tantangan untuk kita dari Perwanti. Ayo bisa, kalau kita ada 10 juta lebih orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia, kenapa enggak kita tanam? Yuk, targetnya Perwanti tanam 1 juta mangrove. Dalam 500.000 ya? Duh, ya Ivon lupa. 500.000 untuk Indonesia. Kalau boleh sih 1 juta. Ya, kita menanam mangrove untuk Indonesia. Nanti dideklarasikan Perwanti mengumpulkan berapa mangrove di tanggal 28. Nggak hanya Perwanti tentunya, komunitas-komunitas yang sudah bekerja sama dengan Kinaria juga akan kita ajak berdeklarasi bersama. Gotong royong untuk melihat Indonesia tidak menjadi gelap di tahun 2023. Itu tugas kita bersama. Nah, kalau ada yang bertanya, di mana nanti akan ditanam mangrove-mangrove itu? Nah, ini yang ada gambar pohonnya, ini saya dibantu oleh tim dari KLHK sendiri. Jadi ini adalah area yang terkait dengan Taman Nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menanam di luar area ini. Nah, kalau di luar area ini bekerja sama dengan siapa? Kinaria sudah bekerja sama dengan Kadin untuk lokasi penanaman mangrove-nya sendiri. Supaya apa sih bekerja sama itu? Supaya tidak asal tanam atau hari ini tanam besok dicabut. Ya, jadi kita bertanggung jawab untuk melihat titik-titik tanam dari mangrove tersebut. Nah, selama 2022 sampai 2023, kami sangat berharap program terintegrasi dengan 5 juta mangrove itu sama dengan 5 juta anggota koperasi, itu sama dengan 5 juta penonton. Yang 5 juta penontonnya tentu berdampak pada pembuatan 17 film berikutnya yang akan dibuat oleh Kinaria. Nah, salah satunya kita akan buat bersama Perwanti dengan judul Siapa Saya. Sempat dibahas juga dengan teman-teman, beberapa teman-teman dari divisi yang lain ya. Ini yang sudah dilakukan oleh Kinaria. Jadi kami sudah menanam dan dicatat terintegrasi. Mungkin banyak dari kita semua yang berkata, oh kami juga sudah menanam, betul, tetapi tidak tercatat di negara dan tidak terintegrasi dengan yang lainnya. Apa sih yang lainnya? Yaitu mengedukasi anak-anak Indonesia, yaitu menciptakan pariwisata dari mangrove itu sendiri. Kemudian ada terintegrasi dengan program Ayo Berkoperasi, Gerakan Nasional Ayo Berkoperasi. Nah, itu yang digagas oleh Kinaria. Pada saat kita menanam, menanam juga. Kenapa nggak terintegrasi? Semuanya bisa dilakukan. Plus lagi dari Perwanti sendiri, kita bisa mendata berapa sih perempuan dan anak-anak dari keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Data itu penting. Buat apa? Buat nanti kita bisa bersama-sama
bergotong royong, kita melihat kekuatan kita sampai di mana. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia kemudian. Jangan berpikir apa yang akan kita dapat. Wah, data kita banyak nih. Siapa tahu nanti negara mau nyumbang. Please banget. Kita berpikir apa yang harus kita berikan, bukan apa yang harus kita dapatkan ya. Lalu, nah ini di bulan Oktober 2022. Sampai nanti pada tanggal 28 Oktober kita akan mendeklarasikan berapa pencapaian kita untuk penanaman mangrove ini. Uang receh. Saya berani bilang itu uang receh. Kenapa? Pada saat kita makan di satu restoran yang besar, 50.000 is nothing. Tetapi 50.000 is something untuk Indonesia. Yuk bisa yuk. Saya hanya menggugah Bapak Ibu, ibu-ibu dari Perwanti, yuk kita gotong royong untuk Indonesia. Bukan apa namanya? Ya kok kita ngurusin negara sih? Ingat, mangrove itu untuk memberikan oksigen untuk kita semua. Kalau kita tanam mangrove, kita akan bisa menikmatinya lewat apa? Udara segar yang kita dapatkan. Kinaria sudah menanam 8.000 mangrove sebelum ini. Jadi kami tidak hanya ngebluff, kami tidak hanya berkoar saja, tetapi kami sudah membuktikan dan ada satu film yang sudah kami buat bersama yang bisa Bapak, ibu-ibu dan apa namanya adik-adik, anak-anak dari Perwanti sendiri untuk menonton. Mungkin itu saja perkenalan saya pada malam hari ini. Semoga bisa menggugah semua orang yang keturunan Tionghoa untuk menanam satu mangrove untuk Indonesia. Nggak usah banyak, saya hanya minta satu mangrove untuk Indonesia. Karena dengan demikian kita sudah menjaga Indonesia hebat. Indonesia hebat, wajib kita jaga. Salam Pancasila.